Penguji eksternal kita adalah Bapak Dr. Nurul Huda Prasetya MA dari Institut Miftahul Huda Banjar. Selamat datang di Medan, Pak Hisam Ahyani. Hah? Hisam Ahyani. Ya, Pak Hisam, sorry ya. Ya. Oh, penguji eksternal kita Bapak Dr. Hisam Ahyani MH dari Institut Miftahul Huda Banjar. Kemudian penguji internal kita Bapak Dr. Ramadan Sahmedi Siregar MA dan Bapak Dr. Nurul Huda Prasetya MA. Yang saya hormati Ibu Sekretaris Sidang, Ibu Profesor Dr. Nur Sakinah MPC, sekaligus sebagai Wakil Direktur Pasar Sarjana UIN Sumatera Utara. Yang berbahagia dan kami banggakan Saudara Promopendus Muhammad Nur beserta seluruh keluarga yang hadir, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin para undangan sekalian yang kami muliakan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang terbuka Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dalam rangka promosi doktor atas nama Muhammad Nur. Nomor hidup mahasiswa 4021213023 Program Studi Hukum Islam resmi saya buka. Saudara Propedus, apakah saudara sudah siap diuji dan tidak sehat? Saudara dipersilakan untuk menyampaikan abstrak disertasinya dalam waktu maksimal 15 menit. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Puji dan syukur kehadirat Allah, yang mana Allah telah melimpahkan kesehatan dan kesempatan kepada kita semua sehingga telah dapat kita hadir pada acara kita yang berbahagia ini. Selawat iring salam juga yang tak henti-hentinya kita sanjung sajikan ketampuan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan para sahabat beliau sekalian. Yang saya hormati, yang terhormat dan amat terpelajar Profesor Dr. Syukur Khalil MA selaku Ketua Sidang. Yang terhormat dan amat terpelajar Profesor Dr. Nurul Sakinah Daulah MPSI selaku Sekretaris Sidang. Yang terhormat dan amat terpelajar Profesor Dr. Wasmi Marpaun MA, promotor sekaligus beliau juga sebagai penguji. Yang saya hormati dan amat terpelajar Dr. Arifudin Muda Arahat MHum, promotor sekaligus beliau juga sebagai penguji. Yang saya hormati dan yang amat terpelajar Dr. Ramadan Sahmedi Siregar MA, penguji 1. Yang saya hormati dan yang amat terpelajar Dr. Nurul Huda Prasetya MA, penguji 2. Dan yang saya hormati yang amat terpelajar Dr. Hisam Ahyani MH, penguji eksternal. Adapun hajat saya pada hari yang berbahagia ini, pada pimpinan sidang ingin mempresentasikan judul sertasi saya dengan tema peralihan masa menurut Undang-Undang Pertanahan Agraria dalam analisa hukum Islam. Ada beberapa latar belakang yang ingin saya sampaikan. Signifikasi tanah. Tanah memiliki arti multidimensional bagi individu dan negara. Menurut pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai sepenuhnya oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat.
termasuk hak atas tanah garapan, penting dalam konteks pemikiran ataupun peralihan dan penggunaan tanah di Indonesia. Informasi regulasi terkait hak atas tanah, terutama dengan adanya PP nomor 18 tahun 2021. Ada masalah hukum dan sosial, kesenjangan antara teori dan praktek hukum, kesesuaian dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Ada beberapa rumusan masalah yang saya kutip di sini. Yang pertama, bagaimana peraturan hukum positif tentang peralihan hak atas tanah garapan menjadi hak milik pribadi, dan juga ada berbagai konsep kepemilikan tanah dalam Islam, dan juga bagaimana relevansi nilai-nilai Islam tentang keadilan terhadap hak atas tanah garapan menurut Undang-Undang Pertanahan. Adapun beberapa penelitian. Yang pertama, tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaturan hukum positif tentang peralihan hak atas tanah garapan menjadi hak milik pribadi berdasarkan Undang-Undang Pertanahan. Untuk menganalisis konsep kepemilikan tanah dalam Islam, dan seterusnya juga untuk menemukan temuan baru dalam relevansi nilai-nilai Islam tentang keadilan terhadap hak atas tanah garapan berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria. Adapun beberapa metodologi penelitian. Metodologi yang pertama menggunakan analisis yuridis normatif dan kumpulan melalui studi dan dokumen wawancara di lapangan. Dua, juga ada sumber data primer, wawancara dengan pemilik tanah garapan, data sekunder, literatur hukum, pertanahan, dan pandangan hukum Islam yang terkait dengan hal tersebut. Ada juga teknik analisa, yaitu analisa dan komparatif. Ada temuan beberapa hasil penelitian. Yang pertama, analisa pengaturan hukum positif tentang peralihan hak atas tanah garapan menjadi hak milik pribadi. Pengaturan hukum positif terkait dengan peralihan hak atas tanah garapan menjadi hak milik pribadi diatur dalam PP nomor 18 tahun 2021. Dan juga pasal 22 nomor 18 tahun 2021 mengatur pemberian hak guna usaha untuk jangka waktu tertentu yang dapat diperpanjang dan diperbaiki atau juga diperbaharui. Ada juga prosedur peralihan hak meliputi pendaftaran tanah, pengukuran, dan penetapan kepemilikan klaim hak, dan menerbitkan sesampainya ke sertifikat hak milik. Kepastian hukum peraturan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan sosial bagi petani dan juga bagi para penggarap tanah. Ada juga analisa peralihan hak atas tanah garapan menjadi hak milik pribadi menurut Islam. Ada beberapa prinsip. Yang pertama, prinsip keadilan dan kemakmuran. Hukum Islam menekankan pentingnya keadilan dan kesejahteraan dalam pengelolaan tanah. Konsep Ilya al-Mawad menghidupkan tanah mati dalam Islam. Ada juga hak milikiyah. Hukum Islam mengakui hak milik atas tanah selama tidak melanggar prinsip-prinsip syariahnya. Dan relevansi nilai-nilai Islam tentang keadilan terhadap hak atas tanah garapan berdasarkan undang-undang. Nilai-nilai Islam tentang keadilan. 1. Keadilan sosial. Islam menekankan distribusi yang adil dan merata atas tanah dan sumber daya alam. Perlindungan hak-hak individu dan masyarakat. Islam memastikan bahwa hak-hak individu dilindungi, sementara juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Relevansi dengan undang-undang pokok agraria. Ada beberapa hal undang-undang pokok agraria. Yang pertama, undang-undang pokok agraria bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam penguasaan dan pemanfaatan tanah. Dan prinsip-prinsip Islam. Banyak prinsip dalam undang-undang pokok agraria
yang melaraskan dengan nilai-nilai keadilan dalam Islam, termasuk pengakuan hak atas tanah ulayat dan hak atas tanah tradisional dalam kehidupan bermasyarakat. Demikian, terima kasih. Mungkin ini beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dapat kami informasikan bahwa sebagai tim penguji untuk saudara Propedus, penguji eksternalnya adalah Bapak Dr. Hisam Ahyani MH dari Institut Miftahul Huda Banjar. Kemudian 2 orang penguji internal, Bapak Dr. Ramadan Suhmedi Siregar MA dan Bapak Dr. Nur Huda Prasetya MA, serta 2 orang promotor sekaligus penguji, Bapak Profesor Dr. Wahni Marfau MA dan Bapak Dr. Arifudin Mudahra MH. Untuk kesempatan pertama dengan segala hormat dipersilakan kepada penguji eksternal kita, kepada Bapak Dr. Hisam Ahyani MH, dipersilakan, waktunya maksimal 15 menit. Baik, terima kasih Ketua Sidang, Ketua Majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama pada yang terhormat dan amat terpelajar Ketua Sidang Profesor Dr. Syukur Khalil dan Sekretaris Sidang Profesor Dr. Nur Sakinah Daulay MPSI, kemudian promotor yang amat terpelajar Profesor Dr. Wahni Marfau MA, kemudian yang terhormat Dr. Arifudin Mudahra MHU yang amat terpelajar, kemudian penguji internal Dr. Ramadan Suhmedi Siregar yang amat terpelajar, dan yang terpelajar Dr. Nur Huda Prasetya MMA. Baik, yang pertama-tama saya ucapkan selamat kepada Bapak Muhammad Nur atas kesempatan di pagi hari ini telah sampai kepada titik akhir ya dari perjalanan dari studi S3 ini di Prodi Hukum Islam terkait disertasi peralihan hak atas tanah ya, garapannya menurut hukum positif dan hukum Islam. Dari aspek makosdi, kemudian dari aspek teori itu seperti apa. Jadi sebagai landasan awal untuk menemukan temuan terbaru dari disertasi Pak Muhammad Nur ini, bagaimana teori tersebut dikembangkan atau dikuatkan ya, kemudian teori siapa yang dijadikan sebagai landasan awal dari disertasi ini ya, terkait peralihan hak atas tanah garapan ya. Jadi temuan dari peralihan hak atas tanah ini apakah menguatkan teori yang lama ya, atau mengembangkan teori yang baru ya, atau bahkan bisa membantah teori yang lebih baik, wal'ahdu jadi masalah itu ya. Jadi bagaimana atau landasan teori apa yang dijadikan disertasi Bapak Nur ini? Baik, terima kasih. Baik, Pak, terima kasih. Ada satu rujukan yang saya pelajari, yaitu menurut Budi Harsono, falsafah atau konsepsi hukum tanah nasional adalah hukum adat yang dirumuskan bersifat komunalistik dan regelius, namun memungkinkan penguasa tanah
dapat memiliki secara bersama-sama dan dapat juga memiliki secara berserongan, sehingga filsafat ataupun hal tersebut menjadi sebuah sistem ataupun regulasi yang dimana di dalam itu bisa melahirkan lembaga-lembaga ataupun sistem regulasi administrasi tanah itu sendiri. Sekian Pak. Baik, baik, terima kasih. Kemudian dari teori tersebut, dari hasil disertasi ini kaitannya dengan peralihan atas tanah. Tentunya ada reformasi hukum di situ ya. Kemudian bagaimana reformasi atau transformasi hukum Islam itu berjalan dari hasil penemuan disertasi Anda. Silakan jawab. Menyangkut tentang kaitannya dengan situasi dan kondisi keadaan masyarakat saat ini, di mana bahwa perolehan hak tanah garap itu yang dimana asal usulnya tidak ada memiliki tanah, tidak ada memiliki alas hak, sehingga bersepakat bersama-sama para masyarakat untuk menggarap tanah yang tidak ada dimiliki alas hak, sehingga dibentuk alas hak. Dasarnya adalah menurut Imam Syafi'i, di mana bahwa tanah yang mati itu bisa dihidupkan kembali. Baik, terima kasih Ketua Sidang di saya mulia. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Bapak Dr. Hisam Ahyani MH selaku penguji eksternal kita yang telah mengajukan sejumlah pertanyaan untuk saudara Probetus. Kita lanjutkan lagi saudara Probetus ya. Masih kuat ya? Masih. Penguji berikutnya dengan hormat dipersilakan kepada Bapak Dr. Ramadan Zahmedi Sirgar MA. Waktunya maksimal 15 menit. Ya, terima kasih kepada pimpinan sidang yang telah memberikan waktu kepada saya untuk menguji saudara terkait dengan judul peralihan hak atas tanah garapan dengan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 dan seterusnya ya, pada saudara Muhammad Nur ya. Di sini ada sekretaris sidang, yakni Profesor Dr. Nur Sakina MC, kemudian Bapak Pembimbing 1, Profesor Dr. Wan Marpaung, kemudian promotor Dr. Arifuddin Mudaharahap, kemudian penguji eksternal Dr. Hisam Ahyani MH, kemudian penguji internal Bapak Dr. Nurul Huda Prastia. Oke, saya belum bisa berani mengucapkan selamat sama Pak Nurul ya, Pak Muhammad Nur. Sebab saya tengok di pengesahan Pak Dr. Hisam Ahyani belum ACC. Ini kemana statusnya ini? Dan Pak Ihsan Ahyani sudah menguji ya. Jadi perbaiki kira-kira Pak? Salah Pak, siap saya perbaiki. Oke. Sebenarnya judul Bapak yang mana? Di pengesahan peralihan hak atas tanah garapan dengan menurut Undang-Undang Nomor 18. Memang Undang-Undang Nomor 18? Nggak ada, itu Pak memang sudah berubah. Karena nomor 18 itu menurut saya PP. Kenapa nggak dirubah? Di sini pengesahan loh Pak. Bapak tengok dulu di pengesahan. Ada di situ Pak. Nanti siap sih tahu Bapak. Itu PP nomor 18. Ya. Kalau undang-undang pertanahan, undang nomor berapa kata Bapak? Tentang pokok agraria, undang nomor berapa itu Pak? Tapi Bapak bidang Bapak ini. Undang-undang nomor berapa terkait dengan pokok agraria?
Di sini peralihan hak atas tanah garapan menurut Undang-Undang Pertanahan garis miring agraria dalam analisis hukum Islam. Jadi undang-undang terkait dengan pokok agraria, undang-undang nomor berapa, Pak? Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Ya, Pak. Salah. Tentang dasar-dasar pokok agraria, ya. Undang-Undang nomor berapa? Nggak tahu, Pak. Kalau menurut saya Pak, Undang-Undang nomor 5 Nomor 5. tahun 1960. Oke. Apalah novelty Bapak terkait dengan disertasi Bapak ini? Maksudnya Pak, Novelty-nya apa? subversinya ada beberapa yang saya tulis di sini. Rekomendasi saya yaitu Bukan rekomendasi, novelty. sepertinya ada yang pertama, undang-undang harus menegaskan kembali bahwa setiap pemanfaatan tanah harus berorientasi pada kemaslahatan umum. Dan juga yang pertama, yang kedua, regulasi harus membatasi kemudahan perubahan hak atas tanah dari publik atau garapan menjadi hak milik pribadi, kecuali jika perubahan tersebut demonstratif dapat membuktikan manfaat dan jelas secara signifikan bagi masyarakat secara luas. Dan proses perubahan hak atas tanah harus melibatkan transparansi yang lebih besar dan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan untuk memastikan bahwa semua pihak yang berkenan dapat memiliki suara dalam proses tersebut untuk memiliki hak. Dan juga harus ada mekanisme pengawasan yang lebih ketat terhadap pemanfaatan tanah yang telah berubah statusnya untuk memastikan bahwa tanah tersebut dimiliki oleh masyarakat tersebut. Ya, jadi novelty-nya ada 2 atau 3 atau 4? 4 ya novelty-nya ya. Ya, terima kasih. Saya kembalikan pada pimpinan sidang. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Bapak Dr. Ramadan Syahrini MA. Banyak kali. Kita lanjutkan lagi saudara Profedus. Saudara Profedus. Masih kuat untuk dilanjutkan? Masih Pak. Iya, kalau bisa konsen sedikit ya. Fokus. Fokus. Oke, penguji berikutnya dengan hormat dipersilakan kepada Bapak Dr. Nurul Huda Prasetya MA, penguji internal, waktunya maksimal 5 menit. Terima kasih yang kita muliakan